Oke, selamat malam rekan-rekan. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara membuat peta topografi ya dengan beberapa tool berupa Google Earth, lalu GMapper dan lahir QGIS. Nah, untuk langkah pertama kita membuka Google Earth terlebih dahulu. Nah, setelah masuk ke aplikasi, di sini saya akan mencari lokasi Samarinda ya, yang akan saya buat peta nantinya. Bisa kalian bebas untuk lokasi, bisa kalian nggak harus Samarinda, bisa kota lainnya. Nah, untuk selanjutnya kan di sini terlihat ya beberapa poin ya, seperti A, B, C, dan D. Nah, disitu terlihat juga pin-pinnya. Nah, nanti untuk pinnya ini akan saya tunjukkan ya, angka-angkanya untuk koordinat X dan Y, bisa kalian ikutin. Nah, bagaimana sih cara masukkan pin-pin seperti ini? Bisa kalian ikuti kursor saya. Nah, setelah kalian membuat pin-pin, kalian bisa menyimpannya masing-masing ya dengan folder KMZ. Nah, bisa kalian klik kanan lalu simpan sebagai. Lalu save. Nah, untuk formatnya ini pasti KMZ ya. Nah, setelah kalian menyimpan pin-pin tadi itu, kalian lanjut ke aplikasi selanjutnya berupa Google Mapper. Nah, oke. Setelah masuk aplikasi, setelah itu kalian open data file, masukkan file-file paint tadi kalian buat tadi sebelumnya. Nah, bisa kalian Ctrl A lalu open, bisa kalian blok seperti yang tadi saya lakukan. Kalau mau cepat bisa kalian Ctrl A lalu open. Oke, nah terlihat ya gambar-gambar. Nah, lalu kalian klik apa yang saya lakukan dengan membloknya, lalu pilih user, lalu klik OK. Nah, untuk setelah jadi seperti ini, kalian bisa hilangkan pin-pin tadi, lalu kalian simpan, klik file lalu export, lalu vektor atau LIDAR format. Nah, lalu kalian OK kan. Nah, di sini kalian pilih export area, simpan ini sebagai bentuk atau nama kavling atau cav. Nah, formatnya pasti SHP ya, simpan di folder SHP, lalu klik OK. Nah, untuk step selanjutnya saya akan masukkan peta dim ya. Nah, di sini dim sudah saya buat, lalu saya klik open, yes to all, lalu klik OK. Nah, terlihat gambarnya kan. Nah, di sini kita klik analisis lalu generate. Nah, klik contour bound. Nah, sini cropnya tidak bisa. Nah, ikuti langkah yang saya lakukan ya. Nah, cari gambar pensil, lalu klik hingga keluar jaring. Nah, ini keluar jaring ya. Nah, lalu hilangkan peta dimnya. Ntar generate dulu lalu
backbone lalu crop. Oke. Nah setelah itu baru hilangkan petadinnya. Jadi terlihat hanya konturnya saja. Nah lalu ini kita save, lalu file, lalu export, lalu vector leader. Oke. Nah kita pilih line, oleh sini kontur, lalu klik save. Lalu oke. Untuk step selanjutnya kita open data lagi ya. Kita cari, masukkan jalan, bisa jalan, sungai, danau. Nah di sini saya masukkan jalan ya, cari yang namanya SHP, jalan SHP atau jalan 50N SHP. Bentar, salah. Nah sini terlihat kan saya memilih jalan 50 SHP. Lalu klik open. Nah maka terlihat jalannya ya. Nah selanjutnya ikutin step yang saya lakukan. Nah ini untuk selanjutnya saya memasukkan danau ya, cari yang dengan format SHP juga, lalu klik open. Nah sini terlihat danau ya, tapi tidak terkena di kontur saya, jadi saya tidak menggunakan. Tadi saya hapus. Nah, untuk langkah selanjutnya sama halnya seperti memasukkan jalan. Terus selanjutnya saya memasukkan sungai dengan format SHP. Klik open. Nah ini bisa kalian zoom in zoom out ya. Nah, untuk ini jalannya bisa dihilangkan, bisa biar kelihatan lah nanti sungainya tuh apakah terkena kontur kita atau tidak. Jika tidak terkena bisa kalian hapus saja ya. Untuk stepnya bisa kalian ikutin. Nah tidak terkena kan, jadi saya hapus, lalu klik yes. Nah setelah kalian bisa kalian export ya, tapi ntar dulu kalian ubah dulu tampilan dari konturnya, ubah ke user. Nah lalu kalian export, lalu tidar oke. Nah di sini kalian pilih line ya,
buat sini dalam bentuk jalan, lalu save. Nah kebetulan di sini cropnya tidak terkena ya, tidak aktif, jadi kita hilangkan dulu konturnya. Nah lalu kita save jalannya, klik export, lalu vektor atau leader format, lalu klik OK. Nah kita pilih line ya, masuk, tuliskan di situ jalan, sesuaikan dengan formatnya ya, folder yang udah kalian sediakan, misalnya SAP untuk KMZ, lalu klik save. Nah klik OK aja nggak apa-apa. Nah setelah kalian melakukan semua hal itu, nah angka terakhir masuk ke QGIS. Nah setelah masuk ke aplikasi QGIS-nya, kalian pilih new empty project atau project baru ya. Nah bisa kalian masukkan file-file yang sudah kalian buat tadi dengan klik vektor titik 3, masukkan jalan, lalu kontur, danau, sungai, kafling, intinya yang udah kalian buat tadi sebelumnya di GMapper tadi. Nah ini saya masukkan jalan ya. Nah untuk langkah-langkahnya sama halnya seperti cara masukkan jalan. Lalu data source manager, lalu klik tanda 3, masukkan kafling dengan format SHP, lalu add. Nah untuk step selanjutnya bisa kalian ikutin ya. Nah di sini saya akan memberikan warna ya untuk membedakan antara yang lain. Dan klik properties, lalu atur warna sesuai keinginan kalian. Lalu klik OK dan lalu apply. Nah lakukan semua itu ke semua file SHP yang kalian buat sebelumnya. Ikuti langkah-langkahnya ya. Nah ini untuk warna bebas ya, bebas kalian mau warna apa saja, yang penting bisa membedakan ya yang dimana itu kafling, danau, jalan, atau kontur. Oh ya di sini saya masukkan SHP danau ya.
Nah, ini saya masih ngatur warna ya, bisa kalian skip videonya atau dipercepat, soalnya saya masih menyesuaikan warna-warna. Nah, lalu ini kalian pilih kontur ya, pilih label, ubah ke yang saya lakukan, ubah ke elevasi, lalu klik apply. Nah, nanti terlihat elevasinya pada peta kalian yang telah kalian buat tadi sebelumnya. Nah, ini untuk kalian buat nama bebas lah, mau peta topografi atau peta elevasi, bebas kalian. Klik OK. Nah, untuk step selanjutnya bisa kalian ikutin ya. Nah, ini bisa kalian add map ya. Nah, maka akan menunjukkan peta kalian sebelumnya. Nah, terlihat ya, muncul ya. Lalu kalian atur sesuai dengan kotaknya yang ada. Nah, di sini saya masih mengatur warna ya. Jadi bisa kalian skip. Nah, di sini terlihat ya, jalannya masih belum terlihat. Nah, ikuti step yang saya lakukan. Klik add properties, lalu color. Nah, di sini ubah ke transparan. Bentar, saya cari dulu transparan. Nah, fill color, lalu ubah apa yang saya lakukan ya, ubah ke transparan, lalu klik OK. Nah, jadi terlihat ya jalannya di kontur kalian. Nah, untuk step selanjutnya bisa kalian ikutin ya. Nah, di sini petanya saya ubah lagi. Saya add, lalu masukkan map, peta. Untuk besar atau seberapa luasnya bisa kalian tentukan sendiri ya, sesuai keinginan kalian.
Setelah itu bisa map rotasi bisa kalian ubah ke 0, lalu kalian cari frame sama grid. Nah, lalu tekan plus. Nah, di sini nanti kalian ada yang kalian ubah ya. Contoh series-nya ubah ke UTM. Nah, ubah ke 1000. X dan Y-nya, lalu kalian masuk ke frame. Ntar ya, saya cari dulu. Follow green, rotasi lain. Nah, ini draw koordinat. Jadi menunjukkan angka ya. Lalu vertikal. Ubah ke vertikal lagi. Nah, itu format anunya bebas. Mau kalian Arial atau sebagainya. Menyesuaikan. Nah, untuk step selanjutnya bisa kalian ikutin ya. Nah, di sini kenapa saya pasang kotak lagi, biar untuk meramaikan ya. Untuk memenuhin peta topografi saya. Misal dari label nama, terus arah mata angin, arah logo, atau peta indeks nantinya. Nah, untuk sini saya menuliskan ya. Untuk labelnya program studi teknik geologi Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nanti setelah itu kalian bisa ubah itu tulisannya ke middle ya, atau center. Nah, lalu kalian bisa ubah fontnya juga bebas. Lalu yang kedua, saya masukkan gambar logo ya. Nah, ini kebetulan saya membuat logo sendiri, arah mata angin sendiri, cuma nggak jadi ya. Jadi saya udah ada file logo arah mata angin dari Google, bisa kalian masukkan. Saya setting dulu. Nah, untuk ini image, untuk ukuran bebas ya. Lalu pilih image itu, lalu titik 3. Nah, masukkan logo. Lalu ketiganya selanjutnya masukkan lagi logo-logo, lalu double box. Nah, untuk penyusunan tempatnya bebas ya, gantung sesuka kalian mau gimana, tergantung imajinasi kalian. Nah, lalu langkah selanjutnya saya mencari arah mata angin. Lalu klik open. Nah, untuk besar tingginya menyesuaikan ya. Nah, untuk label ini saya buat nama saya, nama dan NIM.
untuk selanjutnya saya membuat tulisan lagi ya, peta topografi, menambahkan tulisan peta topografi ya. Nah untuk stylenya bebas ya, saya memilih Arial. Nah untuk font Arial dan stylenya saya bold. Untuk step selanjutnya bisa kalian ikutin ya. Nah kenapa tadi nama saya tidak terlihat ya di kotak itu? Nah saya itu ubah layarnya aja, posisi layarnya. Bentar saya setting dulu. Nah untuk step-stepnya bisa kalian ikutin ya. Nah untuk kalimatnya bebas ya, tergantung kalian mau nambahin apa. Nah untuk selanjutnya saya pilih legend ya, supaya memperlihatkan adanya danau, kontur, jalan, lalu kafling. Untuk ukurannya bebas. Nah sih saya tulis keterangan. Nah di sini saya akan masukkan ini ya, peta indeks ya. Ikuti cara yang saya lakukan. Lalu add item, masukkan map.
peta yang sudah kalian buat tadi, lalu zoom in. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan ya pembuatan peta indeks ya, cara masukkan peta indeksnya. Dan untuk selanjutnya kita akan melakukan penyimpanan ya. Sebentar, saya cek dulu apakah ada yang kurang. Nah, di sini saya melakukan beberapa perbaikan ya. Nah, sekian sudah cukup, lalu saya melakukan save. Tulis peta topografi. Buat folder baru ya. Open lalu save. Nah, ini ketik oke aja ya. Atau save. Nah, untuk filenya udah tersimpan ya. Lalu cek folder yang udah kayak buat tadi. Nah, jadi tampilannya udah terlihat ya, hasil dari akhirnya PDF-nya. Oh ya, di sini agak kurang naik lagi dikit ya peta indeksnya, jadi saya melakukan perbaikan lagi. Saya simpan ulang. Lalu saya salin ya, bukan salin, maksudnya saya timpa, lalu saya klik save. Data gagal. Nah, untuk yang tadi di PDF kalian close, lalu kalian save ulang ya. Kalau export PDF, nah kalian timpa save, lalu yes. Oke, tersimpan. Bisa kalian cek ulang apakah udah benar. Nah, sudah benar ya. Nah, untuk pengerjaan hasil project kalian bisa kalian save lagi dengan cara yang sama ya, peta topografi. Bisa kalian cek lagi dan tersimpan. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan ya. Mungkinnya ada yang salah atau kurang jelas mungkin dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.